mendatang ini. Mari kita bersama-sama, saya mengajak untuk berdoa kepada Allah SWT, pertama dengan niat yang tulus untuk memohon kepada Allah SWT, kepada orang-orang tua kita yang telah dipanggil ke hadirat Allah SWT, terutama diampunkan segala dosa dan kesalahan, dilapangkan kuburnya ya Allah, diterima segala amal ibadah ya Arhamar Rahimin. Semoga Allah SWT boleh memeluk mereka dengan penuh kasih sayang dan rahman rahim ya Arhamar Rahimin. Tiada lain harapan kita yang masih diberikan sisa umur, suatu nikmat yang besar Allah SWT, untuk masih menghirup udara dunia yang secara ini. Kita juga bermohon kiranya kita diberikan suatu rahmat dan karunia untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT, kerana sesuai dengan firman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtil jinni wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, lain semata-mata untuk memberikan diri kepadaku, kata Allah. Inilah tugas kita yang amat berat dalam memperhambakan diri kepada Allah SWT dengan segala gerak-gerik tingkah laku kita. Mari kita jaga, kita jadikan ibadah untuk bekal di hari kemudian, seperti yang telah kita saksikan pada saat ini di alam penantian amat panjang. Inilah penantian yang amat panjang di alam kubur. Bayangkan aja berapa banyak sudah datuk nenek kita yang telah menunggu kita di alam barzah, alam penantian amat panjang. Semoga kita nanti juga berada di tempat yang sama, diberikan suatu rahmat kepada Allah SWT, dilapangkan kuburnya dari azab kubur, dan kita insya Allah juga akan bertemu di alam barzah nantinya sesuai dengan janji Allah Taala. Itu mari kita bersama-sama, izinkan saya memandu acara ini. Orang tua sudah banyak silap kesalahannya, sudah banyak kata-kata yang kadang-kadang terlupa. Saya mohon nanti kalau ada yang salah diingatkan saja langsung, karena itulah suatu anugerah juga pada orang-orang yang telah berumur lanjut, diberikan suatu kelupaan, bukan penyakit, suatu kelupaan untuk mengingatkan yang muda, supaya mengingatkan kembali orang yang lupa. Itu suatu kewajiban bagi yang muda-muda. Saya alhamdulillah pada saat ini Bapak Ibu semua, Sultan yang sangat kami muliakan, tentu kita semua bangga dan bahagia bisa bersilaturahmi pada sore berbahagia ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Semoga dengan silaturahmi ini Allah gugurkan dosa kita, Allah panjangkan umur kita, dan eratkan silaturahmi kita. Mudah-mudahan kita masuk di bulan suci Ramadan betul-betul dalam keadaan hati yang bersih, hati yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga kelak kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu semua, para orang tua kami, para alim, para ulama, para datuk semua yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Walaupun dalam keadaan banjir, tapi kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan Berlimau Sultan ini. Dan ini tentu tradisi yang harus terus kita jaga. Tradisi ini tidak boleh lapuk kena panas, dan tak boleh tentunya hilang di telan bumi. Maka tradisi ini harus terus dijaga, karena tradisi Berlimau ini adalah tradisi yang penuh dengan makna, tradisi yang penuh dengan kebaikan, tradisi yang mesti harus kita jaga. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana dari tahun ke tahun kita bisa menjaga dan membuat tradisi ini semakin lebih baik. Bagaimana memunculkan kesadaran di antara masyarakat bahwa tradisi ini adalah tradisi dari turun-temurun,
tradisi dari datuk nenek kita, dari raja-raja kita yang harus terus kita jaga. Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan terus menjaga tradisi dan bahkan kita mau dari tahun ke tahun ini akan jauh lebih baik. Karena mimpi pemerintah Kabupaten Pelalawan dari masa ke masa, sama saya pikir bagaimana betul-betul kerajaan Pelalawan ini menjadi betul-betul bisa menjadi pusat budaya di Riau, di Indonesia, bahkan mungkin bisa menjadi pusat budaya di dunia. Maka tugas kita semua dan tugas pemerintah bagaimana menata kembali. Mungkin apa yang kita lihat bersama-sama walaupun dalam keadaan banjir, pemerintah mulai menata di hadapan, di sekeliling istana ini sudah mulai dibangun turap, sudah selesai alhamdulillah. Turap yang baru dibangun di sebelah kanan dan di sebelah kiri turap yang lama akan diperbaiki, dan insya Allah di hadapan kita ini akan kita timbun dan ditata kembali oleh pemerintah, dan sehingga besok betul-betul bisa menjadi pusat wisata budaya di Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu memang dibutuhkan dukungan dari kita semua. Pemerintah menata, tapi dukungan dari masyarakat jauh lebih berharga lagi, karena dukungan masyarakat itu yang dibutuhkan oleh pemerintah. Di tahun ini insya Allah pemerintah juga akan mulai menjadikan Istana Sayap ini menjadi pusat wisata edukasi. Wisata edukasi bagi anak-anak sekolah. Karena pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun ini akan menyiapkan bus gratis buat sekolah-sekolah Kabupaten Pelalawan yang ingin berwisata ke Istana Sayap. Disiapkan transportasi bus gratis oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Maka saya harapkan dengan Kesultanan tentunya melalui Dinas Pariwisata untuk benar-benar nanti bisa berkolaborasi, minta petunjuk dengan Sultan, dengan kerabat Sultan, apa yang mesti disiapkan, bagaimana anak-anak sekolah bisa disajikan dengan tontonan video sejarah Kerajaan Pelalawan, bagaimana anak-anak sekolah bisa mengerti siapa-siapa saja raja, sultan-sultan Pelalawan dari masa ke masa, bagaimana anak-anak sekolah bisa tahu bagaimana budi pekerti, bagaimana sopan santun, bagaimana adab tata krama sultan, mulai dari cara makan, duduk, semuanya diatur, dan itu bisa menjadi tentunya tauladan uswah bagi anak-anak kita semua. Maka harus disiapkan nanti video-videonya, video animasinya, supaya anak-anak bisa tahu bahwa ada sejarah panjang Kerajaan Pelalawan yang sudah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan negeri ini dan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana anak-anak bisa mengerti bahwa ada sejarah buku tentang buku yang dibaca, tapi mungkin animasinya tidak paham. Ada cerita banjir darah di Mompusul, bagaimana cerita tentang Pekan Puo, semuanya itu bisa disajikan di dalam bentuk animasi, dalam bentuk audio visual. Karena dengan kecanggihan sekarang, artificial intelligence bisa merubah itu semua, bahkan bisa menghidupkan kembali suara-suara yang lama. Suara-suara sultan pun bisa dibuat artificial intelligence. Nah, itu yang bisa diharapkan bisa menjadi penarik bagi anak-anak sehingga bisa berwisata edukasi ke Istana Sayap Kabupaten Pelalawan ini. Saya juga lupa menyapa di sini hadir juga insya Allah dari para perusahaan yang hadir yang tentu akan memberikan dukungan. RAPP ada juga, saya lihat di sini Bapak Haji Abdul Hamid yang insya Allah akan terpilih, dan insya Allah mudah-mudahan salah satu dari 4 orang anggota DPD RI yang terpilih, salah satunya adalah Bapak Haji Abdul Hamid dan Ibu Sutri dari Kabupaten Pelalawan. Ada juga saya lihat di ujung ada juga caleg terpilih putra Kelurahan Pelalawan Bapak Haji Tengku Khairil yang juga alhamdulillah terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. Semoga semua yang terpilih kita doakan amanah, amin. Yang belum terpilih semoga kelak diberikan
diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di tingkatan masing-masing. Bapak Ibu semua, para orang tua kami, maka apa yang sekelumit yang saya sampaikan tadi, bahwa ada mimpi besar bahwa pusat budaya itu bisa dilakukan di sini. Tadi saya juga bercerita dengan berbual dengan Bapak Haji Tengku Kasar Harun, Bapak Tengku Jomidana Segap, bahwa insya Allah Kabupaten Pelalawan, Kerajaan Pelalawan, Kesultanan Pelalawan juga ditunjuk menjadi tuan rumah, insya Allah menjadi tuan rumah Festival Keraton Nusantara tahun 2025. Tentu kita harus berbenah diri, kita harus mempersiapkan diri. Para masyarakat harus menunjukkan bagaimana betul-betul sikap dan karakter yang betul-betul menunjukkan bahwa negeri kita adalah negeri yang berbudaya, negeri yang beradat. Ini harus betul bisa kita mulai kembali, yang harus bisa kita junjung kembali. Bapak Ibu semua, maka kepada kita semua, mari momen Belimau Sultan ini betul-betul momen bagi kita untuk membersihkan diri, dan bukan cuma membersihkan diri, tapi adalah berdoa dan bersama-sama mengajak membuat negeri ini akan semakin makmur, adil dan sentosa, dan rakyatnya penuh dengan kesejahteraan. Maka momen Belimau Sultan ini betul-betul menjadi pijakan selalu bagi kita dari tahun ke tahun, supaya kekompakan bisa terjaga, supaya iri dengki jauhkan dari hati, supaya tak ada sikap-sikap yang tidak baik, saling benci membenci, sikap yang penuh dengan busuk hati. Itu semoga Allah jauhkan Kabupaten Pelalawan dan kita semua dari sikap-sikap yang tak terpuji tersebut. Maka kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, khusus masyarakat Kecamatan Pelalawan, dengan Belimau Sultan ini, mari sama-sama kita betul-betul menjalankan bulan suci Ramadan dengan penuh dengan kesukaan, penuh dengan ketulusan, sehingga kelak kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengakhiri Ramadan dengan keadaan yang betul-betul sempurna lahir dan batin. Bapak Ibu semua, setelah dari sini kita akan mengikuti Tahlil Bianyut, dan saya harapkan kepada seluruhnya betul-betul bisa mengikuti proses ini dengan penuh hikmat dan khusyuk, dan nanti akan melanjutkan dengan tentunya Belimau Sultan itu sendiri. Dan saya harapkan di tahun depan kegiatan ini jauh dipersiapkan lebih baik lagi, mudah-mudahan tidak banjir di hadapan kita. Dan saya berharap pada momen ini kepada seluruh panitia, ini saya sampaikan bagi camat dan seluruh panitia yang ada, betul-betul kegiatan Belimau Sultan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati dan merasakan yang namanya kegiatan Belimau Sultan ini. Jauhkanlah kegiatan-kegiatan ini dari semuanya pakai guli. Jauhkan kegiatan-kegiatan ini semuanya harus pakai borong. Kalau tak borong tak bojo. Hadirkanlah kembali gotong royong dalam kehidupan kita ini. Kalau perlu kita komplek istana ini jadikan pusat dapur umum, semua masyarakat berkumpul memasak, bisa merasakan kegiatan ini adalah kegiatan bersama. Dan itu harus dihadirkan dari tahun ke tahun, walaupun tahun ini tidak memungkinkan karena kondisi banjir yang melanda negeri yang kita cintai. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah sambil berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka Belimau Sultan Pelalawan tahun 2024 secara resmi dimulai. Terima kasih. Wallahumma fiqhil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Majelis yang mulia, perkenankan kita menyampaikan ketua amanah dalam berpuasa. Kendalikan diri, perbuatan tak bertemu jangan hampiri. Selalulah beristighfar, setia serta mengaji. Perbanyaklah sedekah serta memberi. Senantiasalah tafakur menghitung diri, entahkan berlaba atau berhenti. Dalam berpuasa jangan menyerah, sembarang laku turutkan nafsunya. Serahkan diri kepada Allah. Mestilah puasa membawa saling hormat, menghormati janganlah lupa. Jagalah persatuan sesama kita. Demikian kita amanah kita sampaikan untuk disimak, didengar oleh orang ramai, menjadi suluh di dalam gelap, menjadi tongkat kepada sama. Selanjutnya kita beserta keluarga mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah mengajari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.